Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Triwijayati, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Gresik. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyajikan aksi nyata modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Selamat menyaksikan. Berikut adalah visi guru penggerak saya. Impian murid di masa depan saya. Siswa sekolah yang bangga terhadap identitas nasional mereka, memiliki keterampilan hidup, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dengan prakarsa perubahan, yakni mewujudkan kreativitas dan rasa keingintahuan siswa yang tinggi melalui kegiatan literasi. Berikut adalah tahapan yang saya gunakan untuk menjabarkan aksi nyata pada modul 1.3 saya. Yang pertama, tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap refleksi. Dalam tahap perencanaan, saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan juga teman sejawat saya tentang visi dan bagaimana cara saya untuk mewujudkan visi saya tersebut. Berikut video lengkapnya. Ini begini, ini saya sebagai calon guru penggerak kan harus membawa visi perubahan untuk murid di masa depan saya. Jadi pertama itu saya itu diberi tugas untuk menggambarkan murid impian saya itu seperti apa di sekolah ini. Nah, karena melihat kondisi sekitar, kemudian berawal dari tumpuan buku perpus itu yang bagus-bagus tapi tidak terpakai, saya ingin mengembangkan sebuah program yang merujuk ke literasi. Jadi, visi yang saya angkat adalah siswa sekolah yang bangga terhadap identitas nasional mereka, memiliki keterampilan hidup, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kenapa saya mengambil di belakang ini pembelajar sepanjang hayat? Ini saya taruh terakhir bahwasanya saya ingin itu menjadi penekanan bahwasanya dasar yang mereka dapatkan di sekolah ini akan menjadi pembiasaan yang akan mereka bawa sampai nanti gitu, saat mereka sudah siap dan menghadapi dunia yang sebenarnya. Dari sini Bu muncul prakarsa perubahannya seperti ini, mewujudkan kreativitas dan rasa keingintahuan siswa yang tinggi melalui kegiatan literasi. Jadi yang saya angkat adalah membudayakan literasi. Program saya seperti ini Bu. Untuk selanjutnya ini kan saya kan matur dulu ke jenengan, ngomong dulu ke jenengan bahwasanya program nanti yang akan saya usung adalah saya akan mengajak salah satu kelas dulu, saya membawa perubahan sedikit dulu di kelas yang bisa saya ajak kerjasama itu, kemudian saya akan membuat program, namanya programnya itu Dear Time. Jadi Dear Time itu DEAR, Drop Everything You Read. Drop Everything You Read itu mereka akan membawa buku atau memilih buku di perpus yang numpuk-numpuk itu, terus mereka akan membacanya setiap 15 menit sebelum mulai pelajaran. Iya. Jadi 15 menit mereka boleh mengambil posisi apapun yang membuat mereka nyaman untuk melakukan kegiatan digital itu. Dan karena posisi saya sebagai guru olahraga, saya kan tidak bisa memantau setiap harinya, maka dari itu saya akan mengajak kerjasama guru kelas untuk memantau ini, dan akan saya buat jurnal setiap harinya menanyakan kepada guru kelas itu. Nah, sekarang saya minta tanggapannya begini, kira-kira program yang saya jalankan itu bagaimana? Ya, terima kasih sebelumnya Bu Ayu. Saya alhamdulillah sekali. Jadi, penjaringan punya inovasi kreativitas yang sedemikian. Sebenarnya hal ini sudah lama saya impikan juga, dan belum bisa terwujud. Ya. Jadi saya kepingin sekali membiasakan anak-anak itu membaca sebelum mulai pembelajaran. Mereka terserah mengambil buku yang ada di sekolah, dibacanya kemana aja, terserah, kita menyediakan tempat yang nyaman. Itu suatu impian saya juga. Kemudian anak-anak setelah membaca, ya
hidup-hidup menggerakkan literasi ya untuk anak-anak. Kita kembangkan sedemikian berhubung sikon, kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan, kemudian kesibukan saya untuk mewujudkan ini terganjal oleh waktu, gerak, pokoknya sikon lah ya. Kalau penjenengan sebagai guru penggerak mempunyai inisiatif seperti itu, saya sambut dengan banyak sepuluh, alhamdulillah gembira sekali saya ada yang meneruskan ide atau cita-cita saya. Mudah-mudahan penjenengan bisa mewujudkan ini walaupun tidak serentak, sedikit demi sedikit dari satu kelas dulu. Mudah-mudahan nanti membawa perubahan di sekolah ini. Monggo, kalau visi misi sudah penjenengan pikirkan sedemikian rupa untuk kedepannya lebih lanjut, saya alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Bu Dini ya. Nah, ini untuk keberlanjutannya Bu, kan anak-anak kan tidak hanya membaca saja kemudian selesai. Jadi nanti saya minta izin, ini program panjang saya dimulai dari satu kelas dulu, nanti merembet, kemudian semoga bisa menggerakkan semua aspek di sekolahan ini di akhir, jadi saat 2 minggu terakhir itu mereka menyelesaikan buku itu, mereka akan menuangkan apa yang ada di dalam buku itu melalui parade. Jadi yang pertama parade dulu, mereka boleh mengimplementasikan itu dengan mengeksplor itu boleh dengan kostum, boleh dengan aksesoris apapun juga. Kemudian mereka, ini gambaran saya Bu, jadi cita-cita saya mereka akan membuat corner-corner. Kemudian corner-corner itu akan dikunjungi oleh adik kelas mereka, oleh kakak kelas mereka, bapak ibu guru, mungkin nanti kita juga bisa mengundang wali murid. Kemudian mereka akan menjelaskan tentang karakter apa atau pelajaran apa, intisari apa yang mereka dapatkan dari buku, dari buku mereka tersebut. Begitu nih Bu Dini ya. Ini adalah gambaran yang sudah saya print out saya tentang visi saya, kemudian tentang bagja ini adalah bagaimana cara saya untuk mencapai visi saya tersebut, murid impian saya di masa depan. Boleh Bu Dini pelajari. Terima kasih ya Bu Dini untuk izinnya Bu Dini ya. Terima kasih banyak. Saya mohon doa restunya. Semoga saya bisa mewujudkan murid impian saya di masa depan. Impian saya juga. Terima kasih. Terima kasih banyak. Bu Nani dan Bu Vera, jenengan kan guru kelas 4A dan B yang kebetulan tahun ini masuk ke kurikulum Merdeka. Ya, jadi ini kelasnya jenengan ini yang saya jadikan prospek untuk proyek visi saya. Jadi visi saya itu adalah gambaran. Visi saya itu tentang gambaran impian murid saya di masa depan. Karena saya guru PJOK, saya tidak punya kuasa khusus ke kelas untuk menguasai kelas, maka saya minta tolong ke jenengan berdua sebagai guru kelas untuk membantu saya dalam mensukseskan visi saya. Visi saya adalah siswa sekolah yang bangga terhadap identitas nasional mereka, memiliki keterampilan hidup dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, untuk prakarsa perubahan yang saya buat yakni mewujudkan kreativitas dan rasa keingintahuan siswa yang tinggi melalui kegiatan literasi. Jadi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah program literasinya. Karena saya guru olahraga tidak punya wewenang, maksudnya tidak punya kontrol penuh untuk literasi, kegiatan literasi itu saya punya program seperti ini. Jadi program literasi itu saya mengangkat sebuah program namanya Dear Time. Jadi DEAR, Drop Everything You Read. 15 menit sebelum anak-anak memulai pelajaran itu mereka akan membaca bukunya. Mereka boleh bawa dari rumah buku favorit mereka atau nyari tumpuan-tumpuan sana itu nanti juga bisa saya bantu. Iya, yang tidak dipakai itu loh, yang di itu nanti boleh mereka cari. Kemudian ending dari kegiatan ini itu siswa nanti setelah menyelesaikan bukunya mereka akan berparade berjalan dengan menggunakan kostum atau dengan aksesoris sesuai dengan buku bacaan mereka itu. Misalkan
misalkan dalam buku itu mereka membaca tentang kisah Cinderella atau toko superhero Batman atau apa. Nah di akhir mereka membaca buku, mereka akan melakukan parade dengan menggunakan kostum itu. Nah tidak berarti di situ, kalau itu kan cuma untuk penampilannya. Nah untuk mengetahui kedalaman siswa lagi tentang buku yang telah mereka selesaikan, mereka akan membuat corner-corner khusus yang mereka boleh menghias sama meja dan anaknya di situ gitu loh Bu Vera, Bu Nani. Jadi setiap nanti kita libatkan guru, murid, bisa juga kita undang orang tua untuk datang langsung ke corner-corner itu menanyakan ke anak sambil membawa rubrik penilaian untuk anaknya sejauh mana mereka memahami tentang buku yang mereka baca. Nah sekarang karena saya kan nggak punya kuasa dalam mengontrol program saya ini, saya minta tolong ke jenengan kerjasamanya untuk mengawasi ini. Nanti akan saya buatkan jurnal harian untuk kegiatan muridnya yang apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan itu loh Bu Vera. Nah, apakah jenengan berdua bersedia untuk membantu melancarkan program saya ini? Alhamdulillah. Ini bisa jenengan pelajari. Jadi ini adalah visi saya. Kemudian ini prakarsa perubahannya yang saya berpusat ke literasi, maunya saya rubah ke olahraga Bu literasi ini. Tapi ternyata setelah saya berpikir mendalam, kemudian berkonsultasi kepada orang yang lebih mempunyai pakar di sini, ternyata kalau saya olahraga berarti saya sendiri yang bergerak, saya tidak menggerakkan komunitas yang ada di sekitar saya. Maka dari itu saya minta tolong sekali untuk jenengan bantu dalam mengawasi kesuksesan program ini agar visi misi murid kita itu bisa kita wujudkan bersama di kurikulum Merdeka ini. Terima kasih banyak ya Bu Vera, terima kasih banyak Bu Nani. Semangat. Oke, terima kasih. Tahapan yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Berikut videonya. Kegiatan literasi dimulai di pagi hari 15 menit sebelum mereka memulai pelajaran. Siswa membawa buku favorit mereka dari rumah atau bisa juga meminjam dari perpustakaan. Kemudian selama 15 menit mereka akan membaca buku tersebut. Kegiatan literasi dimulai di pagi hari 15 menit sebelum mereka memulai pelajaran. Siswa membawa buku favorit mereka dari rumah atau bisa juga meminjam dari perpustakaan. Kemudian selama 15 menit mereka akan membaca buku tersebut. Kegiatan literasi dimulai di pagi hari 15 menit sebelum mereka memulai pelajaran. Siswa membawa buku favorit mereka dari rumah atau bisa juga meminjam dari perpustakaan. Kemudian selama 15 menit mereka akan membaca buku tersebut. Kegiatan literasi dimulai di pagi hari 15 menit sebelum mereka memulai pelajaran. Siswa membawa buku favorit mereka dari rumah atau bisa juga meminjam dari perpustakaan. Kemudian selama 15 menit mereka akan membaca buku tersebut. Kegiatan literasi dimulai di pagi hari 15 menit sebelum mereka memulai pelajaran. Siswa membawa buku favorit mereka dari rumah atau bisa juga meminjam dari perpustakaan. Kemudian selama 15 menit mereka akan membaca buku tersebut. Kegiatan literasi dimulai di pagi hari 15 menit sebelum mereka memulai pelajaran. Siswa membawa buku favorit mereka dari rumah atau bisa juga meminjam dari perpustakaan. Kemudian selama 15 menit mereka akan membaca buku tersebut. Kegiatan literasi dimulai di pagi hari 15 menit sebelum mereka memulai pelajaran. Siswa membawa buku favorit mereka dari rumah atau bisa juga meminjam dari perpustakaan. Kemudian selama 15 menit mereka akan membaca buku tersebut. Kegiatan literasi dimulai di pagi hari 15 menit sebelum mereka memulai pelajaran. Siswa membawa buku favorit mereka dari rumah atau bisa juga meminjam dari perpustakaan. Kemudian selama 15 menit mereka akan membaca buku tersebut.
Kegiatan literasi dimulai di pagi hari 15 menit sebelum mereka memulai pelajaran. Siswa membawa buku favorit mereka dari rumah atau bisa juga meminjam dari perpustakaan. Kemudian selama 15 dalam kegiatan literasi ini, siswa dapat mengambil posisi dimanapun dan tempat dimanapun juga yang membuat mereka merasa nyaman dalam membaca. Dalam kegiatan literasi ini, siswa dapat mengambil posisi dimanapun dan tempat dimanapun juga yang membuat tahapan yang terakhir adalah tahapan refleksi. Dalam merefleksikan berjalannya kegiatan literasi saya menggunakan analisis SWOT yang meliputi yang pertama strength atau kekuatan, yang kedua weakness atau kelemahan, yang ketiga opportunities atau peluang, dan yang keempat threats atau ancaman. Berikut penjelasannya. Tahapan yang pertama adalah strength atau kekuatan. Kekuatan dalam program ini adalah siswa sangat antusias dan mampu menumbuhkan kebiasaan dan juga minat membaca pada siswa. Selain itu, program ini juga mampu menumbuhkan sikap kemandirian karena tanpa diperintah, siswa paham apa yang harus dilakukan begitu masuk waktunya membaca. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan yang saya dapati adalah saat saya konfirmasi masih terdapat beberapa siswa yang kurang memahami akan makna buku yang mereka baca. Dan juga masih ada beberapa anak yang butuh dorongan ekstra untuk membaca. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Peluang yang dapat saya ciptakan ke depannya adalah membuat sebuah program berkelanjutan berupa puncak kegiatan literasi seperti parade kostum literasi, pojok pemahaman literasi, dan kegiatan bercerita yang dapat melibatkan siswa sendiri, guest maupun wali murid secara bergantian untuk memberikan cerita singkat tentang buku di depan kelas. Harapan saya mampu menggerakkan komunitas sekolah yang lebih besar lagi. Dan terakhir adalah threats atau ancaman. Ancaman yang mungkin timbul adalah menurunnya kualitas eksistensi program dikarenakan keterbatasan pengawasan saya sebagai pemegang program literasi. Demikianlah keseluruhan paparan aksi nyata modul 1.3 tentang visi guru penggerak yang dapat saya sajikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.